Baik, kita akan mulai mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini dengan melakukan overview atau kita mengulang kembali mata kuliah dari manajemen sumber daya manusia yang sudah ada didapatkan di semester sebelumnya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, apa yang sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, ya. Jadi kalau secara umum mengenai definisi dari manajemen sumber daya manusia, ini sebenarnya sudah kita pelajari di perkuliahan semester sebelumnya, ya. Secara umum di sini kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu secara makro, secara yang lebih luas, dan juga secara mikro. Kalau secara makro, yang dimaksudkan dengan manajemen sumber daya manusia itu adalah keseluruhan dari potensi tenaga kerja yang terdapat di dalam suatu negara atau daerah, sehingga ini akan bisa menggambarkan jumlah angkatan kerja keseluruhan yang ada di suatu negara atau daerah tersebut. Jadi lebih melihat ke jumlah angkatan kerja yang ada di dalam suatu negara atau suatu daerah. Sedangkan bicara mikro, manajemen sumber daya manusia ini merupakan sekumpulan masyarakat atau segolongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di suatu unit kerja atau organisasi atau perusahaan tertentu, baik itu pemerintah maupun swasta. Nah, sedangkan kita juga sudah mempelajari tentang beberapa definisi dari manajemen sumber daya manusia, baik itu yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat beberapa ahli sebelumnya, ya. Tapi pada dasarnya, kalau kita tarik satu kesimpulan, bahwa yang dimaksudkan dengan manajemen sumber daya manusia itu adalah merupakan sebuah proses atau aktivitas di dalam pengelolaan sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja, ya, untuk pencapaian tujuan perusahaan. Ya, nah, tujuan perusahaan itu seperti apa juga sudah kita pelajari, ya, secara efektif dan efisien, dan kemudian nanti dalam aktivitasnya atau dalam prosesnya dikenal dengan yang namanya fungsi manajemen atau yang lebih kita pahami sebagai POAC. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, keempat fungsi inilah yang digunakan di dalam proses aktivitas manajemen sumber daya manusia ini juga. Nah, kita lihat lagi secara lebih detail di sini. Jadi ruang lingkup dari MSDM itu dikatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia itu sama dengan fungsi manajemen secara umum. Sekali lagi saya katakan apa itu fungsi manajemennya. Ada fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengarahan atau actuating atau juga bisa dikatakan sebagai directing, dan fungsi pengendalian. Nah, di dalam MSDM ini apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan? Ya, di fungsi perencanaan ini itu bagaimana manajemen atau perusahaan melaksanakan tugas dalam kegiatan perencanaan, baik itu kebutuhannya, bagaimana merencanakan untuk pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM itu sendiri. Itu fungsi perencanaannya, mulai dari awal sampai dalam proses pemeliharaan SDM-nya. Kemudian di fungsi organisasi, itu bagaimana manajemen menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan atau yang dimiliki. Jadi di sini nanti kita akan melihat fungsi pengorganisasian dalam sebuah perusahaan atau organisasi ini nanti akan menyangkut tentang struktur kerja atau struktur organisasi, kemudian hubungan antar tingkatan level bidang dari struktur tersebut, bagaimana fungsinya, kemudian tugas-tugasnya, misalnya karyawan bertanggung jawab kepada yang di atasnya, supervisornya, kemudian supervisor bertanggung jawab kepada asisten manajer atau manajer, dan seterusnya. Itu merupakan fungsi dari pengorganisasiannya, bagaimana
aliran informasi, kemudian bagaimana aliran tanggung jawabnya, di sini yang diatur dalam fungsi pengorganisasian. Kemudian ada fungsi pengarahan. Ya, fungsi pengarahan di sini itu bagaimana manajemen bisa memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi di sini nanti di dalam lingkup manajemen sumber daya manusia ini akan berbicara bagaimana nanti supaya karyawan itu bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan nyaman. Kemudian bagaimana karyawan supaya memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa melakukan pekerjaannya. Bagaimana untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan karyawan. Nah, nanti ini akan kita pelajari di fungsi pengarahan ini. Sedangkan yang berikutnya adalah fungsi pengendalian. Ya, di sini bagaimana manajemen melakukan fungsinya untuk melakukan pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di dalam bidang tenaga kerja. Jadi fungsi pengendalian ini mencakup juga nanti fungsi evaluasi, ya, kemudian bagaimana untuk memelihara sumber daya manusianya, ya, apakah sudah sesuai dari kriteria kinerja yang dilakukan, apakah sesuai dengan standar-standar yang sudah ditetapkan, dan seterusnya. Dan di sini fungsi pengendalian. Nah, jadi inilah hubungan ketika kita berbicara fungsi manajemen POAC ini juga akan menjadi fungsi-fungsi pokok dari manajemen sumber daya manusia. Sedangkan selain fungsi pokok tadi, ya, kita juga akan membicarakan tentang fungsi operasionalnya. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia ini ada fungsi operasional. Yang pertama ada pengadaan atau procurement, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, baik dari sisi atau secara kuantitatif, dari jumlahnya, maupun dari sisi kualitasnya atau kualitatifnya. Bagaimana spesifikasinya, nanti kita berbicara seperti yang sudah di semester 1 kalau nggak salah ini, ya, kita di sana akan berbicara dalam proses pengadaan ini nanti ada yang namanya spesifikasi pekerjaan, ada deskripsi pekerjaan, nah itu ada job design dan seterusnya. Disinilah yang secara operasional dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada fungsi pengembangan. Jadi setelah kita memiliki tenaga kerja, ya, setelah kita mempunyai sumber daya manusia, nah ini yang harus kita kembangkan. Ya, kita tingkatkan dan kita kembangkan kemampuan SDM yang telah kita miliki, sehingga nantinya SDM kita itu akan selalu bisa mengikuti perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di fungsi pengembangan ini misalnya apa nanti yang akan kita pelajari, mungkin ada pelatihannya, kemudian ada pengembangannya itu sendiri, ya, nanti kita akan berbicara tersendiri di topik bahasan berikutnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan ini bertujuan untuk memelihara keutuhan sumber daya manusia yang kita miliki atau yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, apa saja itu bentuknya atau wujudnya, ya bisa bagaimana caranya supaya karyawan atau tenaga kerja yang kita miliki itu betah berada di perusahaan, ya, memiliki komitmen organisasi, memiliki kemauan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada organisasi, memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap tinggal dan bekerja di organisasi, yang memiliki satu tekad yang sama dan mampu mendukung usaha dari manajemen atau perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi kalau kita kaitkan antara fungsi utama tadi, fungsi pokok yang dimiliki oleh SDM dengan fungsi operasional, ya di sini bagaimana manajemen sumber daya manusia itu mengoperasionalkan dari fungsi-fungsi pokok yang dimiliki oleh sama seperti fungsi manajemen tadi. Jadi mulai dari bagaimana kita di proses pengadaan yang sudah kita pelajari, bagaimana kita merekrutnya, bagaimana kita melakukan seleksi, ya, sampai dengan melakukan penempatan. Jadi kita sudah tempatkan itu di masing-masing tempatnya. Misalnya kita mencari karyawan, kita tempatkan dia di karyawan, kemudian mencari di level manajemen, kita sudah tempatkan dia di masing-masing posisinya. Kemudian setelah itu kita kembangkan
keterampilan dan pengetahuannya. Kemudian setelah kita kembangkan, bagaimana kita bisa memaintain, memeliharanya atau mengelolanya. Nah, itu sebenarnya sehingga nantinya semua karyawan yang mulai dari awal bergabung dengan organisasi bisa tetap berada di dalam organisasi, betah berada di dalam organisasi, dan mampu terus untuk meningkatkan kemampuan individunya yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan juga performa atau kinerja dari organisasi itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah penjelasannya, ya. Jadi yang sudah saya singgung tadi, ketika berbicara fungsi operasional MSDM, yang pertama di bidang pengadaan atau perekonomian itu mulai dari perencanaan, merencanakan sumber daya, ya, menentukan kebutuhan tenaga kerja yang kita inginkan, ya, jumlahnya itu berapa. Misalnya kita membuat sebuah organisasi atau membuat sebuah perusahaan, kita dari awal sudah menentukan kita butuh tenaga kerja atau karyawan berapa orang, ya, kemudian kualifikasi yang kita butuhkan itu apa saja, misalnya dari beberapa bidang atau beberapa tingkatan level, misalnya untuk karyawan di bidang produksi berapa orang kita perlukan, kemudian kualifikasinya seperti apa, apakah cukup dengan lulusan SMA atau harus dengan lulusan sekolah kejuruan misalnya. Kemudian di bidang pemasaran kita butuh berapa orang, kemudian kualifikasinya seperti apa. Nah, di sini kita rencanakan dulu berapa kebutuhan kita, kemudian bagaimana kualifikasi calon tenaga kerja yang akan kita butuhkan. Kemudian setelah kita menentukan jumlah dan kualifikasinya, baru kita lakukan rekrutmen atau perekrutan. Jadi di sini di fungsi rekrutmen ini manajemen itu melakukan usaha untuk menarik dulu sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, ya, dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Ya, contohnya sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia ya dari masyarakat, lulusan sekolah misalnya. Kalau yang kita inginkan tamatan SMA ya lulusan dari sekolah-sekolah SMA, atau dari kalau mungkin ada istilahnya penyalur tenaga kerja yang ada, nah itu dari sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia. Kita lakukan rekrutmen. Setelah kita melakukan rekrutmen, nah jangan lupa ketika kita melakukan rekrutmen, ya, kita tentu harus menentukan dulu kategori yang bisa kita gunakan untuk proses rekrutmen itu. Misalnya seperti tadi, ya, kualifikasinya seperti apa, apakah lulusan SMA, apakah harus memiliki keahlian tertentu. Nah, itu dulu yang harus kita tentukan, sehingga kita bisa tidak juga sembarangan orang yang bisa mengikuti proses rekrutmen. Nah, ini juga untuk mempermudah manajemen dalam nanti melakukan proses berikutnya, yaitu yang ketiga, proses seleksi. Nah, ketika kita semua sudah proses rekrutmen sudah dilakukan, sudah banyak calon tenaga kerja yang kita miliki, nah ini harus kita seleksi, ya. Jadi seleksinya itu juga kita tentukan apa kriteria yang kita gunakan untuk melakukan seleksi. Ya, contohnya misalnya seperti tadi, berapa sebenarnya yang kita perlukan. Misalnya dari yang calon yang mendaftar ada 100 orang, tapi kita hanya butuh 5 orang. Nah, ini yang harus kita seleksi. Ya, bagaimana kita memilih 5 orang yang akan kita butuhkan dari 100 orang pelamar yang ada. Kita harus menentukan lagi kriteria yang akan kita gunakan untuk menyeleksi tadi. Ya, salah satu contohnya ya kita berbicara tentang job spesifikasinya, ya, job deskripsinya. Ya, misalnya untuk karyawan di bidang operator mesin misalnya. Deskripsi pekerjaannya itu apa? Apa yang sebenarnya harus mereka lakukan? Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan deskripsi pekerjaannya, kita tentukan sekarang spesifikasinya. Orang yang seperti apa yang bisa kita tempatkan di pekerjaan itu, di operator mesin misalnya. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai salah satu indikator seleksi. Ya. Caranya menyeleksi yang lain lagi misalnya dengan pertama tes awal dulu, tes administrasi, secara administrasi lengkap misalnya sesuai dengan syarat awal yang kita tentukan, lolos di tahap administrasi, kemudian ada tes tes tertulis misalnya,
kemudian ada sampai ke psikotes dan seterusnya sampai ke tes wawancara. Nah, itu merupakan langkah dari proses seleksi. Jadi ingat, ketika melakukan proses seleksi ini kita harus tahu, kita harus menentukan dulu kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk melakukan filter atau menyaring sekian banyak calon tenaga kerja yang akan melamar atau akan bekerja di perusahaan kita. Nah, kemudian setelah proses seleksi selesai, baru kita tempatkan mereka. Ya, misalnya tadi ketika kita sudah menyeleksi, kita nyari 5 orang, ini dari 100 orang, kita sudah dapat 5 orang yang sudah terseleksi, nah baru kita tempatkan sekarang. 5 orang ini kita butuhnya itu di bagian mana saja. Nah, itu kita tempatkan mereka sesuai dengan posisinya, sesuai dengan jabatannya yang kita cari di awal tadi. Nah, kemudian setelah penempatan ini biasanya MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini juga melakukan yang namanya proses orientasi atau pembekalan. Makanya ya seperti yang mungkin di semester 1 ketika berbicara mata kuliah manajemen sumber daya manusia, nanti kenapa orang bekerja di awal itu ada yang namanya trainingnya. Ya, trainingnya macam-macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan orientasi. Orientasi itu tujuannya apa ya? Bertujuan atau bagi si karyawan itu sendiri untuk bisa, contohnya misalnya untuk bisa lebih memahami apa sih sebenarnya tanggung jawabnya dia, apa yang harus dia kerjakan, bagaimana caranya mengerjakan. Ya, itu dari sisi si tenaga kerja. Kemudian kalau dari sisi si manajemen atau perusahaannya, nah, dia juga akan melihat apakah sebenarnya orang yang sudah saya terima ini, yang sudah melewati dari proses rekrutmen, selection, dan juga placement tadi, sudah benar tepat dia yang mengerjakan pekerjaan ini. Ya, sudah sesuaikah mereka mengerjakan pekerjaannya itu dengan deskripsi pekerjaan yang diberikan, dengan kondisi kerja yang ada, kemudian sudah mampu mengikuti semua peraturan organisasi yang ditetapkan. Nah, itu. Nah, ini semuanya, bagian ini semuanya berada dalam fungsi pengadaan atau rekrutmennya. Kemudian yang kedua, dalam fungsi pengembangan, ya. Yang kedua ini kemudian artinya setelah tadi di fungsi perencanaan sudah bisa berjalan dengan baik, tentunya kita tidak biarkan tenaga kerja yang kita miliki dari awal sampai sekian lama dia berada di perusahaan atau di organisasi yang kita miliki itu hanya memiliki skill yang itu saja, memiliki kemampuan hanya itu saja. Nah, ini harus kita kembangkan. Nah, pengembangannya itu bisa melalui 2 cara, ya. Bisa melalui proses training and development atau pelatihan dan pengembangan, dan juga yang kedua dengan pengembangan karir. Ya, pelatihan dan pengembangan nanti apa? Sebentar kita akan bahas. Dan termasuk di sini juga pengembangan karirnya. Ini kita siapkan orang-orang yang kira-kira memiliki potensi yang lebih, artinya mungkin dengan potensi yang dimiliki sekarang itu sudah melebihi dari kapasitas pekerjaannya itu. Nah, kita bisa tambahkan tanggung jawabnya, kita naikkan jabatannya dan seterusnya. Itu namanya pengembangan karir. Banyak. Kemudian di pemeliharaan nanti yang di fungsi yang ketiga, maintenance-nya, ya ini mencakup seperti saya singgung tadi. Yang pertama itu intinya gini, jadi di pemeliharaan ini bagaimana kita tetap bisa memelihara tenaga kerja yang sudah ada di dalam perusahaan kita, ya, supaya dia tadi itu ya betah berada di perusahaan, kerasan berada di perusahaan, tetap termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, nanti di fungsi pemeliharaan ini mencakup yang pertama itu kompensasi jabatan atau job compensation. Jadi kompensasi jabatan ini nanti berkenaan dengan pemberian balas jasa atau prestasi atas prestasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Jadi kita di sini akan berbicara tentang bagaimana pengupahannya atau penggajiannya, mungkin ada tunjangan-tunjangannya, ya, kemudian ada bonus dan seterusnya. Jadi merupakan balas jasa atas prestasi. Ini sebagai kompensasi atas usaha yang telah dilakukan oleh karyawan atau tenaga kerja yang kita miliki. Kemudian yang kedua ada integrasi, ya, jadi menciptakan kondisi atau persamaan kepentingan, ya, antara tenaga kerja dengan organisasi. Ya, jadi di sini menyangkut masalah motivasi, ya, bagaimana nanti
manajemen itu bisa menjaga tingkat motivasi yang dimiliki karyawan supaya terus dia mampu bekerja dengan baik, meningkatkan cara kerjanya, kemudian berhubungan dengan kepemimpinan, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, ya penyelesaian konflik, ya. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan, bagaimana caranya mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut, yang termasuk masalah konflik. Jadi di sini adalah merupakan integrasi antara karyawan dengan pihak manajemen atau organisasi. Bagaimana tercipta sebuah komunikasi yang baik, kemudian sebuah kerjasama yang baik, ya, sehingga di sisi karyawan yang tadi saya sampaikan masing-masing memiliki tujuan individu, ya, itu akan terintegrasi dengan tujuan yang dimiliki oleh manajemen. Jadi artinya nanti sama, ya, ketika karyawan ingin meningkatkan atau mencapai tujuan individunya, contohnya misalnya salah satu tadi tujuan individunya yang mendapatkan upah yang besar misalnya. Nah, bagaimana sekarang manajemen bisa memfasilitasi itu, ya, memberikan tanggung jawab yang lebih banyak misalnya, meningkatkan motivasi. Nah, itu yang terjadi di fungsi integrasi ini. Kemudian di fungsi pemeliharaan juga akan menyangkut tentang ini hubungan kerja, hubungan perburuhan. Ya, terbentuknya serikat pekerja, ya. Di sini untuk membicarakan tentang masalah perjanjian kerja, perjanjian perburuhan, kesempatan kerja, kemudian sampai menyelesaikan masalah-masalah perselisihan yang berhubungan dengan perburuhan. Misalnya tadi itu masalah upah kerja, masalah komunikasi antara pimpinan dengan karyawan dan seterusnya. Nah, sampai yang terakhir adalah masalah pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK di sini. Ya, jadi di sini akan ditentukan apa yang harus diperhatikan ketika misalnya perusahaan ingin mem-PHK karyawannya. Ya, harus diperhatikan di sana hak dan kewajibannya. Apa hak yang dimiliki oleh karyawan, apa haknya perusahaan, kemudian apa kewajiban yang masing-masing harus dilaksanakan ketika nanti sampai suatu saat misalnya terjadi pemisahan atau pemutusan hubungan kerja ini. Nah, itu 3 fungsi operasional yang harus dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Kemudian ketika kita bertanya, kenapa sih MSDM itu penting? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu bahwa suatu perusahaan atau organisasi itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang, pimpinannya saja misalnya. Itu tidak akan pernah bisa menjalankan sebuah perusahaan. Ya, jadi itu pemikiran yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebuah perusahaan atau manajemen yang seperti kita definisi awal tadi, ya, ketika kita berbicara manajemen, apa sih sebenarnya manajemen? Itu sebenarnya adalah kumpulan orang, sekelompok orang yang berada bersama-sama dalam satu tempat untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang namanya manajemen. Ya. Jadi MSDM ini akan membantu perusahaan atau organisasi, ya, untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut. Ya. Di MSDM kita memahami bahwa tujuan perusahaan tidak akan pernah bisa diwujudkan atau sulit terwujud tanpa adanya peran aktif dari karyawan. Nah, kita tahu sekarang, ya, karyawan itu berasal dari berbagai macam tingkatan pendidikan, memiliki tingkat pikiran yang berbeda-beda, status yang berbeda, keinginan individu yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah, inilah tugas dari MSDM untuk mengatur semua karyawan yang berasal dari posisi atau latar belakang yang heterogen dan kompleks ini supaya bisa menyatu, memiliki pikiran yang sama, memiliki keinginan yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan dari perusahaan atau organisasi itu. Dan di sana yang diperlukan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang terakhir di slide ini adalah, ya, kita juga sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan komponen manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ada yang memiliki perusahaan atau yang orang-orang yang menginvestasikan modalnya, ya, untuk mendirikan sebuah perusahaan, membuat sebuah organisasi, dan nantinya untuk bertujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan. Itu yang disebut dengan
pengusahanya. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang mampu menyumbangkan tenaga dan pikirannya ya dengan tujuan untuk nanti memperoleh kompensasi ya di upah gaji, yang disebut dengan karyawan. Nah, apakah hanya dua itu saja? Nah, antara pengusaha dan karyawan ya itu ada yang namanya pemimpin atau manajer. Nah, manajer inilah yang orang yang diberikan tugas dan wewenang, jadi orang yang nantinya akan menggunakan wewenang dan tugas yang diberikannya itu untuk memimpin orang-orang yang berada di bawahnya ya untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bertanggung jawab pada pekerjaan dan juga terhadap pengusaha tadi. Nah, jadi dalam komponen MSDM ini yang sering kita kenal ada namanya pengusaha, karyawan itu sendiri, dan juga manajernya. Jadi orang yang berada di antara pengusaha dan karyawan. Nah, kalau pengusaha kan kita juga sama-sama meyakini mereka inginnya hanya mendapatkan untung. Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karyawan juga seperti itu. Ya, saya bekerja, saya menjual jasa, saya berhak untuk mendapatkan kompensasi. Nah, pemimpin atau manajer inilah yang nantinya yang menjembatani keinginan pengusaha dan juga keinginan dari karyawan itu sendiri. Bagaimana caranya nanti untuk mengelolanya, ya, manajer diberikan wewenang untuk mengelola oleh pengusaha, manajer juga diberikan kepercayaan untuk memimpin karyawan yang ada di bawah. Nah, itu yang disebut dengan komponen-komponen dari manajemen sumber daya manusia. Nah, untuk review dari manajemen sumber daya manusia saya kira cukup dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan di bahasan berikutnya yang sudah masuk ke dalam bagian-bagian dari manajemen sumber daya manusia lanjutan ini. Oke, terima kasih atas perhatian.